Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi di podcast Mengungguli JKN. Jangan lupa DP judul. Dan kali ini DP tema Sehatkan badan untuk kebahagiaan masa depan. Saya hari ini sudah ditemani dengan Kakak Cikal. Halo. Halo Sobat CKN. Nah, Kakak Cikal ini sebagai koordinator EP3RS ya. Oke, nah kalau kemarin-kemarin Kakak Cikal ya, orang ini coba bahas tentang isi-isi yang ada di Mobile JKN itu. Dan ternyata di salah satu isi Mobile JKN itu ada DP nama Moba Ambe antrian lewat Mobile JKN. Ini sangat-sangat jarang kita temui, bahkan di setelah COVID baru muncul ya yang DP nama mau ambil antrian dari Mobile JKN. Nah, apa saja itu DP fitur di antrian Mobile JKN yang ada di aplikasi itu? Oke, Kak. Jadi Kak, fitur Mobile JKN ini dia merupakan suatu bentuk inovasi yang dibuat oleh BPJS Kesehatan yang diperuntukkan untuk Sobat JKN semua. Asik. Jadi itu kalau dulu teman-teman Sobat JKN kalau mau daftar ke fasilitas kesehatan harus berbondong-bondong datang langsung ke fasilitas kesehatan kan Kak. Kalau sekarang berkat ada fitur yang baru itu, jadi teman-teman bisa mengambil antrian dimanapun dan kapanpun. Contoh misalnya baru bangun tidur, aduh kita mau ke Paskes nih, tapi saya lupa untuk dapat antrian. Nah, itu bisa langsung bangun tidur, langsung antri pakai Mobile JKN. Oke, jadi kalau di lagu ada bangun tidur terus mandi, di Kakak Cikal ini bangun tidur langsung haga HP dan ambil antrian di Mobile JKN, Sobat JKN. Nah, apa sebenarnya manfaat dari mengambil antrian, atau kan tetap sama? Misalnya kalau kan ada yang bilang kan ujung-ujungnya orang tetap mau pergi di Vaskes kan? Kenapa orang tidak pergi di Vaskes, ambil antrian joto di situ? Nah, ini bagaimana Kakak Cikal? Baik Kak. Kalau untuk yang mengapa fitur ini fitur ini terbit ini, kenapa inovasi ini dibuat? Karena ini untuk menjawab keresahan dari peserta JKN juga. Jadi ketika peserta JKN sudah berbondong-bondong datang ke fasilitas kesehatan, sudah kan ada istilah sudah pagi-pagi buta sudah datang ke Paskes. Ada yang dari jam 4 Setelah tiba di Paskes, ternyata antrian full penuh, atau ternyata sudah tidak bisa dilayani karena dengan kapasitas pesertanya sudah terlalu banyak. Ya, Nah, betul. dengan adanya antrian online ini, peserta bisa melihat ketika sudah ambil antrian, dia akan otomatis mendapatkan nomor antrian. Yang pertama kepastian layanan, yang kedua dia akan tahu jumlah peserta yang terdaftar di Paskes itu sudah ada berapa orang yang mengantri, kemudian estimasi waktu dilayani oleh dokternya juga sudah ada nanti Kak di situ Kak. Oh, Jadi berarti sudah ada kepastian layanan. Misalnya ini diambil nomor 10 misalnya, dia sudah bisa tahu, oh berarti ada 9 yang di depan sebelumnya ini sudah dilayani sampai nomor berapa ya, oh begitu. DP waktu juga ada di Mobile JKN. Betul. Jadi misalnya dia mau ke Paskesnya, dia tahu nih harus datang jam berapa, terus kira-kira saya mau mandi dulu atau mau bagaimana dulu, antrian masih lama nih, mesti minum kopi dulu ya, kopi atau sarapan dulu. Nah, dengan mengambil antrian pakai Mobile JKN itu bisa terlihat estimasi kapan waktu dilayaninya. Berarti lebih hemat waktu ya. Betul. Apa yang misalnya kayak mama-mama ini mau pergi di pasar dulu, nanti jam 12 ini dokter ada, berarti atau pergi mau pasar Carlota dulu pagi-pagi tuh. Boleh sekali ya, bisa mau tinggal lihat HP, mantap sekali nih Mobile JKN ini Am. Nah, itu bagaimana DP cara sistem ini dia mengacak atau misalnya dia mengambil sesuai urutan, dan apakah harus di rumah sakit kalau misalnya di puskesmas? Oke, baik Kak. Untuk antrian online ini dibagi menjadi dua jenis ya, Sobat CKN sekalian. Ada dari contoh misalnya kalau di kan BPJS Kesehatan ini kan kerjasama ada dua tingkat kan ya. Ada fasilitas kesehatan tingkat pertama, ada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Nah, kalau untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama ini biasanya lebih populer dengan istilah puskesmas, klinik pratama, sama tempat praktek mandiri dokter. Nah, kalau untuk mengambil antrian di FKTP, peserta yang pertama harus terdaftar terlebih dahulu di FKTP tersebut. Contoh misalnya ada pasien terdaftar di puskesmas A. Nah, untuk mengambil antriannya hanya bisa di puskesmas A saja.
Jadi ketika mau ambil antrian ke Puskesmas B itu tidak bisa, karena kalau untuk FKTP antrian ini dikunci oleh FKTP terdaftar. Jadi kalau terdaftar di FKTP A hanya bisa ambil antrian di Antrian untuk KTPA. FKTP A, betul. Nah, lanjut. Jadi ketika mau ambil antrian di Maba JKN ini, yang pertama teman-teman sekalian harus punya Aplikasi. smartphone terlebih dahulu, Kak. Oh ya, betul. Smartphone terlebih dahulu, kemudian dia harus mempunyai register terlebih dahulu, daftar terlebih dahulu di aplikasi Maba JKN. Setelah daftar, otomatis kan dia nanti masuk ke aplikasi Maba JKN. Nah, di dalam aplikasi Maba JKN ini nanti ada pilihan menu pendaftaran online fasilitas kesehatan. Nah, nanti dibagi dua tuh, Kak. Ada FKTP, ada PKRTL. Kalau dia mau berobat ke FKTP atau ke puskesmas, klinik Pratama dan tempat praktek dokter mandiri, itu pilihnya FKTP. Nanti setelah itu isi tanggal berkunjung. Misalnya sekarang hari Jumat kan, Kak. Oh, saya mau berkunjung besok saja hari Sabtu. Nah, dengan fitur Mobile JKN, dengan fitur antrian Mobile JKN ini juga kita bisa mengatur nih, Kak, mau berkunjung hari ini atau besok. Oh, Kemudian begitu. setelah itu diatur juga nih DP dokter yang mau melayani siapa. Apakah kita favoritnya dengan dokter A atau dokter B. Nah, kita bisa pilih nih, misalnya kita mau ke dokter A, kita pilih dokter A, dan di situ juga, Kak, kita bisa melihat nih jadwalnya dokter tersebut berpraktek dari mulai jam berapa sampai jam berapa. Betul. Setelah itu nanti tinggal isi keluhannya, DP keluhannya apa, atau pusing kah, atau mual, atau apa, nanti tinggal isi di situ. Ketika sudah isi DP keluhan, langsung klik simpan, otomatis keluar deh, Kak, DP Nomor antrian, Ya. misalnya A001. Betul, Oke. A001, contoh misalnya si peserta dapat nomor antrian A001 dari berapa antrian, terus estimasi dilayaninya jam berapa. Jam berapa? Berarti di jam berapa itu so pasti dokter diprediksikan atau dipastikan so ada di FKRTL itu ya. Berarti tidak harus lama-lama menunggu lagi ya. Yang tadi kan Cikal bilang jadi kalau misalnya pesertanya itu terdaftar di Vaskes A, dia akan mengunci di Vaskes A. Nah, untuk saya pernah baca ya, yang regulasi BPJS Kesehatan itu bahwa peserta ini dapat dilayani maksimal 3 kali ya. Betul. Di luar Vaskes terdaftar. Misalnya saya lagi jalan-jalan nih, atau misalnya mudik ke daerah mana begitu. Tapi kan yang namanya sakit orang tidak tahu ya misalnya. Berarti kalau misalnya dia lagi di suatu tempat yang bukan Vaskes terdaftarnya, tidak bisa menggunakan itu atau harus pindah Vaskes dulu. Nah, kalau untuk Maba JKN ini, kalau ambil antrian di Maba JKN, kalau dia tidak terdaftar di FKTP tersebut, contoh misalnya saya lagi, karena saya kan orang Jawa Barat kan, Kak, orang Bandung nih misalnya, saya terdaftar FKTP-nya kan di Gorontalo, kemudian amit-amitnya saya sakit di Bandung. Nah, saya mau ambil antrian online di Bandung, nah itu belum bisa, Kak, kalau di Maba JKN, karena FKTP yang terdaftar saya di Gorontalo. Berarti tetap harus datang ya. Ada keunggulan juga, Kak, di Maba JKN. Jadi kita bisa melihat nih info Paskes, di menu info Paskes, nanti kita bisa lihat nih FKTP terdekatnya itu apa. Contoh misalnya ada Puskesmas Bandung Barat misalkan, nanti terlihat nih Puskesmas Bandung Barat, kode di Maba JKN terlihat nih kontak personnya nomor berapa. Jadi kita bisa telepon terlebih dahulu nih. Puskesmas hari ini buka atau tidak, dokternya ada atau tidak. Ya, berarti boleh tetap di Maba JKN lagi ya. Maba JKN sangat penting, sobat JKN. Oke. Jadi sobat JKN di rumah jangan lupa kalau misalnya ada HP itu nomor 1 yang pertama diinstal Mobile JKN. Nah, ini sebenarnya lebih untung mana kalau misalnya orang membanding-bandingkan, atau misalnya mana yang lebih untung sobat JKN mau lakukan untuk mau pergi PDP Vaskes ini? Apakah dia lebih bagus mau antri datang langsung karena kan memang harus datang, atau dia misalnya lebih untung mau pakai DP Mobile JKN? Baik, untuk yang lebih untung ini sebetulnya dengan menggunakan Maba JKN, karena kalau dengan menggunakan Maba JKN ini teman-teman yang pasti sudah mendapatkan kepastian layanan. Dia akan mendapatkan nomor antrian keberapa, terus kemudian akan estimasi dilayani jam berapa juga. Nah, beda halnya dengan kalau misalnya sobat JKN di rumah ambil antrian langsung ke Vaskes. Nah,
kita harus berbondong-bondong dengan waktu sepagi mungkin untuk mendapatkan nomor antrian Karena nomor orang-orang satu. pakai aplikasi dari rumah ya. Betul. Jadi sobat JKN di rumah mungkin kalau misalnya pas pergi di rumah sakit misalnya datang misalnya jam 7 terus tiba-tiba ada yang datang jam 9 dan jam 9 itu yang dipanggil duluan bisa jadi dia itu pakai aplikasi Mobile JKN. Betul. Oke. Nah, ini kalau misalnya dia pakai ambil antrian di HP bangun tidur langsung ambil antrian dan ternyata dia nomor antrian 10. Betul. Terus misalnya dia lagi ngopi dulu. Nah apakah ada notifikasi atau ada apa begitu info apa yang mau hei so mau pergi ayo Oh ya, pergi macam rumah sakit. seperti ada SMS atau ada Betul. WA, notifikasi seperti Ada itu. tidak di Mobile JKN yang begitu? Nah, kalau untuk saat ini, Mobile JKN ini belum ada fitur untuk notifikasi, Kak. Mm-mm. Tapi kita bisa melihat kan yang tadi disebutkan ketika peserta akan mengambil antrian di Paskes, dia sudah tahu nih antrian keberapa, kemudian estimasi dilayaninya tanggal estimasi dilayaninya jam berapa. Jadi teman-teman sudah bisa memprediksi. Jadi untuk saat ini, untuk fitur notifikasi masih belum ada sih, Kak. Oke, nah ini bagaimana kalau misalnya kan tidak diminta-minta ya, misalnya antriannya itu di jam 10 kayak tadi, tapi ternyata di dalam perjalanan tidak diminta-minta dia harus berbelok misalnya ke suatu tempat karena ada misalnya yang tidak bisa ditinggalkan. Itu kalau misalnya dia ambil antrian, boleh mau kasih batal, boleh ambil di lain hari, atau dia harus tetap pergi ini di rumah sakit ini karena ambil antrian bagaimana dong? Jadi di sini ada dua kondisi ya Sobat CKN di rumah. Ada kondisi di mana misalnya saya lagi berkunjung saya mau berobat ke rumah sakit. Nah, ketika mau datang ke rumah sakit, misalnya dokter A ini berpoli dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang, seperti itu, Kak. Nah, di pertengahan jalan, di dalam Mobile JKN ini kan saya bisa melihat kan, saya dapat estimasi dilayaninya jam berapa. Misalnya saya dapat antrian 03, otomatis kan akan masih pagi kan, Kak. Contoh misalnya masih jam 9 pagi nih. Di pertengahan jalan, jam 9 pagi ini saya masih macet di jalan, atau ada keperluan mendadak, atau itu ban ya ada kempes lah, atau ada habis Kan tidak bensin lah. minta-minta kan? Betul. Nah, kalau selagi kondisi ada dua kondisi. Kalau kondisi pertama, misalnya dari jam 8 sampai jam 12 ini, misalnya ada pecah ban. Kemudian dari jam 8 sampai jam 12 ini sudah selesai nih, misalnya pecah ban jam 9. Kemudian jam 10 selesai nih. Berarti kan masih ada spare waktu 2 jam. Iya. Praktek dokter masih bisa praktek kan, Kak? Masih tetap praktek. Nah, itu kalau untuk kondisi seperti itu, Sobat JKN di rumah bisa datang saja langsung ke Paskes yang dituju. Karena selagi masih jadwal praktek ada dokter waktu, dari ya? jam 8 sampai jam 12 tadi, itu dokter masih bisa melayani. Tapi kembali lagi konsekuensi yang tadi disebutkan, ketika sudah lewat dari jadwal nomor antrian, otomatis dia akan terskip terlebih dahulu. Mungkin didahulukan terlebih dahulu yang mengantri duluan, nanti dari Paskes akan panggil kembali. Itu untuk kondisi yang pertama. Contoh misalnya kalau kondisi yang kedua, dari spare waktu dari jam 8 sampai jam 12 ini, ternyata Sobat JKN di rumah ada pecah ban lebih dari jam 12. Nah, jangan khawatir Sobat JKN di rumah. Itu tinggal melakukan klik pembatalan saja di aplikasi Mobile JKN. Nah, melakukan klik pembatalan, kemudian setelah dilakukan klik pembatalan, jangan lupa ambil antrian kembali, Kak. Oh iya, berarti boleh lagi dia ambil antrian ya, berarti klik batal, nanti ambil antrian lagi di Mobile JKN. Nah, ini kan DP nama aplikasi atau misalnya orang bergantung ke jaringan kayak sekarang kan yang baru-baru ini kayak mati lampu atau misalnya ada kendala teknis misalnya dengan aplikasi Mobile JKN. Ini bagaimana BPJS Kesehatan menangani hal-hal yang kayak kendala-kendala begini? Kalau kendala ini dibagi menjadi dua kan, Kak, bisa jadi faktor dari internalnya rumah sakit ataupun dari faktor internalnya BPJS Kesehatan. Nah, kalau misalnya ada kendala seperti itu, kita yang pertama sebelum ke faktor internal BPJS Kesehatan, pastikan terlebih dahulu ke internal rumah sakit terlebih dahulu. Nah, kalau dari segi internal rumah sakit, biasanya kita tanyakan terlebih dahulu apa kondisi jaringan di sana bagus. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah jadwal dokternya sudah di-input di aplikasi di sistem? Nah, karena khawatir jadwal dokternya tidak di-input di sistem. Nah, akhirnya tidak terbaca antrian online-nya. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kalau memang misalnya ada kendala di internal BPJS Kesehatan, biasanya dari kami akan melakukan bertiket atau bereskalasi ke kantor pusat terkait tentang penanganan ini, estimasi akan diselesaikan keluhannya berapa jam. Biasanya sih tidak lebih dari 30 menit sih, Kak.
kalau untuk estimasi penanganan. Oke, siap. Semoga ke depan ini aplikasi Mobile JKN lebih di-up lagi ya Baik, oleh tim siap. IT kantor pusat maupun kedeputian wilayah. Nah, ini yang terakhir Kakak Cikal. Siap, Kak. Mungkin di dalam perjalanan asik, di perjalanan ini menjadi koordinator EP3RS, ada mungkin tanggapan-tanggapan atau masukan atau saran atau bahkan misalnya testimoni dari Vaskes terkait dengan adanya aplikasi Mobile JKN ini. Nah, siap Kak. Kalau untuk testimoni dari Paskes sendiri, Hmm. mereka tanggapannya positif sih Kak. Karena Mm-mm. dengan adanya fitur antrian online Mobile JKN di Mobile JKN ini, Hmm. jadi teman-teman di rumah sakit ataupun di FKTP sudah mengetahui nih, kira-kira dalam satu hari ini pasien yang berkunjung ada berapa nih? Karena ketika misalnya saya ambil antrian di Mobile JKN, nah data saya akan otomatis Masuk. masuk ke data servernya rumah sakit. Oh, Jadi langsung mereka akan dapat terlihat tahu. nih. Oh, Jadi mereka berarti sudah siap-siap nih. Oh, hari ini ada kemungkinan ada 10 pasien misalnya nih. 10 atau misalnya mungkin tambah 5 dengan yang datang langsung. Oh, Betul. kira-kira 15 hari ini begitu Iya. ya. Oh, mantap sekali. Oke. Dan Sobat JKN, sekali lagi jangan lupa download aplikasi Aplikasi Mobile Mobile JKN. JKN. Nah, terakhir Kakak Cikal mungkin ada yang tidak sempat saya tanyakan atau misalnya ada pesan khusus untuk Sobat JKN di rumah terkait pengambilan antrian di Mobile JKN ini. Siap. Satu lagi tambahan Sobat CKN di rumah. Kalau tadi kan terkait tentang ambil antrian menggunakan di FKTP. Nah, mungkin untuk alurnya di rumah sakit, dia ada persyaratan khusus. Persyaratan khususnya, jadi Sobat CKN kalau mau ambil antrian online melalui Mobile JKN, dia kalau mau berkunjung ke rumah sakit wajib memiliki rujukan terlebih dahulu, Kak Oh Rara. ya, oke, ya, Nah, ya, ya, ya. jadi ketika peserta datang ke FKTP dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Nah, dari dokter nanti kan akan diidentifikasi medis kan DP diagnosa apa, keluhannya apa. Kalau misalnya kata dokter di FKTP, mau ini harus langsung ke Rumah rumah sakit. sakit. Nanti dari FKTP akan merujuk. Nah, nanti rujukannya ketika sudah diinput di aplikasi sistemnya FKTP, cet 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 cet, cet, di apa Masuklah. namanya? Masuklah di Mobile CKN. Nah, Oke. nanti ketika sudah mempunyai rujukan baru bisa ambil antrian Harus Mobile ambil. JKN. Oke, sip. Jadi kalau misalnya ke FKTP, Ya. dia misalnya dari bangun tidur boleh langsung ambil. Kalau misalnya ke FKRTL, pastikan memiliki nomor rujukan dulu yang telah diinput oleh teman-teman di FKTP. Oke, sip. Nah, mungkin itu dulu Kakak Cikal. Nanti lain waktu orang mau sambung lagi bercerita ini tentang aplikasi Mobile JKN. Terima kasih Siap, telah Mas meluangkan Sally. waktu. Terima kasih Sobat JKN. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.